Malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami semua anak-Mu datang dan berterima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan renungan yang bertema bertahanlah dalam penderitaan. Baik, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Permulaan penderitaan. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya atau jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di akhir-akhir ini, kita tanpa kita sadari sedang mengalami berbagai banyak penderitaan. Penderitaan hidup yang seolah-olah tiada habisnya, yaitu kesusahan, badai silih datang berganti, masalah dan tekanan yang kita alami. Penderitaan di mana kita juga harus menghadapi adanya peringatan dan omongan orang bahwa gempa bumi Megatrus seolah-olah menjadi ketakutan terbesar. Padahal sebelumnya kita sudah banyak merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya masih ingat betul peristiwa yang sangat lucu menurut saya. Di mana di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012.
Karena di tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, dan di jam 12 diberitahukan bahwa dunia akan kiamat. Pada saat itu, secara pribadi, jujur, saya sangat takut sekali. Secara saya belum dibaptis. Dalam pikiran saya pertama kali itu adalah, kalau memang di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan di jam 12 ini kiamat akan terjadi, maka saya akan mati dan pasti tidak masuk surga. Karena di pikiran saya, karena saya belum dibaptis. Dan paling lucunya, pada saat itu di jam 12 kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Kami berdoa, bernyanyi, membacakan firman Tuhan secara bersamaan dan tidak lupa saling meminta maafan satu sama lain. Biar apa? Biar bisa masuk surga barengan. Di tengah-tengah kami sekeluarga sedang berkumpul bersama. Kami dihebohkan kalau ada suatu cahaya merah kecil pada saat itu. Pada saat itu semua orang sangatlah heboh dan bahkan ada beberapa orang sudah siap-siap untuk mengamankan diri kalau itu adalah pertanda dunia akan kiamat dimulai. Tetapi ketika kami tunggu-tunggu dan menunggu, tidak terjadi apa-apa. Sampai esok harinya, dan ketika esok harinya cahaya merah kecil itu diberitahukan bahwa itu adalah cahaya senter milik orang yang ingin tahu seberapa hebat cahaya senter merah kecil itu. Ternyata lampu senter merah kecil itu sangatlah hebat karena bukan hanya bisa menyenter satu atau dua rumah saja, melainkan sempat menghebohkan satu dusun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah peristiwa yang sangat lucu bagi saya. Kenapa pada waktu itu banyak orang-orang Kristen tertipu? Seharusnya kita sebagai orang Kristen tidaklah tertipu. Ketika saya bersekolah, membaca, dan belajar buku geografi, ternyata Pulau Kalimantan termasuk pulau yang aman dari namanya gempa. Termasuk adalah di daerah kami. Strategisnya tidak ada namanya gunung berapi, melainkan hanya adalah bukit. Itu pun hanya satu atau dua, dan jauh jaraknya dari daerah kami. Dari kejadian itu, mama saya coba menenangkan saya bahwa tidak ada namanya dunia kiamat. Yang kiamat itu manusia, karena sering berantem, mencuri, membunuh, membohong. Jadi kiamat itu hanya berlaku bagi manusia yang tidak memiliki hati nurani. Dan tidak ada manusia ataupun malaikat mengetahui kapan dunia kiamat. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita diberi tanda-tanda. Ada tugas kita adalah menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dalam Injil Lukas yang kita baca, menuliskan bahwa menjelang Yesus ditangkap, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk bertahan dalam iman mereka kepadanya. Karena apa? Karena akan ada penderitaan dialami. Hal ini Yesus juga berpesan untuk tidak terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Di balik penderitaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada suatu pengharapan bagi kita yang bertahan dalam iman kita kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, terkadang kita berjumpa dengan orang-orang yang hobinya cari muka hanya untuk menjatuhkan kita. Ada juga orang-orang yang hobinya membandingkan kita dengan yang lain, dan orang yang hobinya menghakimi
kita tanpa bekerja, dan berbagai banyak lagi. Tujuan mereka hanya satu, yaitu buat iman kita jatuh dalam keterpurukan. Kita menjadi tidak percaya diri, dan lebih-lebih buat kita hilang rasa kepercayaan sama siapapun, termasuk adalah Tuhan. Dan hal itu adalah salah satu bentuk penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada akhir-akhir ini juga, BMKG berpesan untuk waspada akan adanya gempa bumi megatrus. Tinggal tunggu waktunya lagi, siap mengguncang Indonesia. Pesan tersebut seolah-olah suatu ancaman tak dapat kita pubirkan sebagai anak Tuhan. Dari sisi perasaan, kita pun merasa takut, khawatir, dan panik. Orang yang sudah takut, khawatir, panik biasanya suka ngeblank pikirannya. Padahal dalam Injil Lukas mengatakan bahwa kita harus waspada. Supaya apa? Supaya kita jangan disesatkan. Jangan terkejut apabila ada peperangan dan pemberontakan, baik antara keluarga, suku, desa, kota, bangsa, maupun antara kerajaan. Dan juga jangan terkejut apabila ada gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan juga ada penyakit sampar yang kelaparan, sakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelumnya, semuanya itu kita orang-orang Kristen akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan rumah ibadat, di penjara, dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan lain-lain. Sampai di mana di titik kita dibenci semua orang oleh namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, peringatan dari BMKG yang mengatakan bahwa akan adanya gempa megatrus siap-siap mengguncang beberapa bagian Indonesia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menjadi pribadi yang tetap tenang dan tidak terkejut. Karena apa? Karena kita tahu sebelumnya BMKG mengatakan demikian. Alkitab kita yang kita percaya adalah sebagai firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Dan yang mengatakan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Namun semua penderitaan yang kita alami, kita harus sadar bahwa hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentu bersaksi tentang kabar baik. Bersaksi tentang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tugas kita yang hidup dunia sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap bertahanlah dalam penderitaan kita. Karena apa? Karena tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Artinya, Tuhan kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita, bahkan di dalam penderitaan kelak nanti terjadi, yaitu Tuhan. Maksudnya, bahwa baik dari ayat 8 sampai 12, Yesus meminta kita untuk tetap tenang dan jangan dulu mencari pembelaan terhadap diri kita. Di ayat 15 dikatakan bahwa Yesus sendiri akan memberikan kepada kita atau kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan. Hal ini berarti di dalam penderitaan kita sekalipun, ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah penderitaan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menopang langkah kehidupan kita.
asalkan kita percaya kepadanya. Suatu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa bertahan? Mengapa bertahan itu penting? Padahal kalau kita selidiki ya, sebagai contoh, kalau orang pacaran, hubungannya sudah di ujung tanduk karena penderitaannya berantang terus, tidak pernah sejalan, dimengerti, tidak pernah dimengerti, dan lain-lain. Kalau disuruh bertahan, pasti jawabannya kebanyakan nggak mau. Karena untuk apa bertahan? Kalau bertahan itu akan membuang waktu. Apalagi kalau dia tidak mau berubah. Dan percuma masih banyak laki-laki ataupun wanita yang lain lebih hebat dari dia. Dan sebaliknya, apakah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita akan tetap bertahan di dalam penderitaan kita? Dan seberapa pentingnya bertahan dalam penderitaan itu dalam kehidupan kita? Ternyata bertahan adalah sangat penting sebab aniaya, penderitaan, ujian bagi iman kita dan ada hubungan juga dengan kekekalan. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 8 yang mengatakan, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan bertahan dalam penderitaan adalah perjuangan yang mesti harus kita hadapi. Jika kita bertahan, maka kita selamat. Maka dari itu, marilah kita semua jemaat Tuhan, kita tetap bertahan sebentar lagi dalam penderitaan kita. Tidak apa-apa, kesenggol dikit merasa tidak kuat, lalu menangis, itu normal. Yang penting kita tahu batasnya dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita juga tidak perlu takut, cemas, khawatir, dan panik dalam bertahan penderitaan kita. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang Immanuel, yang akan selalu menyertai kita. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 19 yang mengatakan kepada kita bahwa kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup, yaitu hidup kekal bersama Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami kembali untuk bertahan di dalam penderitaan kami. Penderitaan yang tiada kesudahan, yang tiada bersudah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, penderitaan yang kami alami adalah bentuk ujian kepada iman kami. Seberapa pentingnya kami bertahan di dalam iman kami kepadamu di dalam penderitaan kami. Biarlah kami tetap terus berpegang teguh kepadamu dan terus percaya kepadamu dan terus mengandalkan kepadamu Tuhan dalam penderitaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu kami ke dalam kasih tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin.